Yo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Oke, kita masih ngomongin Timnas Indonesia, tapi kita sudahi dulu tentang pergunjingan dan juga perdebatan mengenai wasit Bahrain Indonesia. Kita kembali lagi fokus ke permainan ya, karena sebenarnya Indonesia itu seri di 3 laga pertama. Lawan Saudi, lawan Aussie, lawan Bahrain ya kan seri. Bagus sih, nggak kalah ya. Tapi tetap harus ada evaluasi dari segi permainan dan juga pemilihan line up serta sistem yang dimainkan sama Shin Tae-yong. Oke? Jadi langsung aja kita masuk ke sesi bacot taktik. Kali ini kita ngebedah permainan Timnas Indonesia. Dan kalau di kantor tidak ada kopi ya. Oke? Jadi langsung aja kita masuk ke share screen. Let's go! Oke, ini dia untuk share screen-nya. Jadi kita mulai dulu nih dari lihat line up per pertandingan. Jadi 3 pertandingan terakhir lawan Saudi, lawan Aussie, lawan Australia, sama lawan Bahrain, ya kan. Kita lihat di sini Indonesia mainin belakang Rizky Ridho, Jay Itzes, Calvin Verdong ya. Kipernya nggak pernah ganti ya, Martin Paes. Depannya ada Witan, Rafael sama Ragnar. Ya, tengahnya ada Tom Haya sama Ivar, kanan kiri Sunny Walsh sama Nathan ya. Nathan sebenarnya main wingback ya. Ini nggak kayak gini ya. Ini nggak kayak gini tampilannya, oke. Lawan Aussie dia juga nggak jauh beda. Jadi lawan Aussie Nathan taruh tengah sama Ivar karena si Tom Haya ada physical issue ya. Tengahnya ada Hubner kali ini. Hubner, Itza sama Rizky Ridho. Ini trio yang biasa dimainin sama si Shin Tae-yong ya. Verdong jadi wingback sama Walsh. Kemudian Marcelino sama Rafael di depan sama Ragnar ya. Ini 3-4-3 aslinya lah ya. 3-4-3 ini bukan kayak gini susunannya, kembali lagi. Nah, yang menarik tuh di lawan Bahrain. Lawan Bahrain kan ada Malik Rizaldi. Ini baru nih ya, ini debutan nih. Jordi Amat dipasang lagi, Jay Itzes digeser ke kiri, ada Messi Lehers yang baru debut juga ya kan. Nah, ini Ragnar sama Rafael di depan. Ini tampilan nggak kayak gini karena formasi adalah 3-5-2, oke? Nah, kita masuk ke line up-nya dulu nih ya. Kita masuk ke sistem permainan. Biasanya kan kalau Timnas Indonesia kan main pakai 3-5-2 ya. Nah, langsung aja nih kayak gini, 3-5-2. Nah, 3-5-2 biasanya ini bisa diotak-atik ya. Bisa 3-4-3, 3-4-3 kayak begini ya kan, kayak lawan Australia, atau 3-5-2 ya kayak tadi itu ya, 3-5-2 kayak gini ya kan. Nah, Shin Tae-yong tuh mainnya lebih pragmatis, jadi dia nggak terlalu main dengan sistem permainan yang gimana-gimana gitu kan. Misalkan kayak gini nih ya, ini build up ya, Martin Paes ngoper ke Jay, ini Jay ceritanya, terus dia oper ke kiri misalkan ke Rizky Ridho ya kan. Nah, biasanya ini pemain depan ini udah ada di sini nih, udah ada di sini. Pemain tengahnya maju ya kan, nyisain si gelandang DM-nya yang wingback yang lebar ya. Nah, yang sering kelihatan adalah jarak antar pemain itu agak jauh ya kan. Makanya kenapa mereka sering long ball. Mereka sering long ball kayak begini, ya kan? Long ball ke sini, long ball ke depan, atau dia ngoper lagi ke temennya, ngoper lagi ke sini, cari ruang. Nah, biasanya si wingback ini akan membantu untuk back tengah bagian kanan untuk cari ruang, gitu. Nah, kalau kayak gini ya biasanya kan ya udah ini oper ke depan, ya kan? Yang gelandangnya yang sini coba untuk dukung di sini, ya main 2 kayak gini. Ini yang depan biasanya akan lebih sejajar sama yang bawa bola di sebelah kanan, yang satunya lagi cari posisi tengah, sedangkan untuk lebar ke kiri ini diserahkan ke wingback. Ya udah kayak gini doang mainnya gitu kan. Udah kayak gini doang, akan kayak gini terus gitu kan. Cari ruang, sekali-sekali bikin kombinasi, tapi jujur banyak banget long ball. Masih banyak banget long ball ya Timnas Indonesia itu di 3 pertandingan itu. Kalau gue lihat ya, terutama babak pertama banyak banget main long ball. Oke? Kayak begini ya untuk sistem permainannya. Jadi nggak terlalu spesial amat ya kan. Kali-kali ya kan, kali-kali ya mungkin main 3-4-3 ya sejajar kayak begini gitu kan. Tapi pasti ada satu yang maju ke depan, gelandangnya satu ada di belakangnya ya kan. Kalau dari kanan ya, kalau misalkan bolanya dari kiri ya yang ini maju ke depan, ini di sebelah sini ya kan.
Tapi ya gini, jauh, jaraknya tuh jauh, jadi nggak mendekat, nggak bikin kombinasi set-set kayak gini nih, 4-4 ya ini tak tuk gitu. Dia jauh, jauh banget gitu kan. Jadi ini udah maju ke depan, ini udah maju ke depan banget, tapi bolanya itu masih di belakang gitu kan. That's why kenapa mereka akhirnya sering long ball ya. Nah, long ball ini ya agak kurang gimana gitu. Padahal mereka punya kualitas pemain untuk bisa bikin koordinasi bola-bola bawah loh ya. Instead pakai long ball, tapi tetap banyak pakai long ball gitu kan. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Karena sayang banget nih, kalau dia mau manfaatin kecepatan dan pace-nya Calvin Verdong, kemudian visi permainannya Tom Haye, ya bisa aja main bola bawah, koordinasi, tapi ya cepet gitu kan. Satu, terus dan yang penting jarak pemainnya tuh deket-deket lah. Kalau misalkan ada satu yang bola, paling nggak dua ini mendekat gitu loh. Dua mendekat, satu cari ruang, ya dua cari ruang di depan gitu loh. Jadi jangan terlalu jauh kan. Jadi bisa ngoper ke sini, ini pakai gini, ini bisa bantu. Ya kayak gini, ya kan? Bisa sebenarnya main kombinasi, tapi itu seringnya pakai long ball ya kan, dan lebih main dari sayap gitu kan, main dari sayap terus. Dan sebenarnya kenapa ini pasti akan cari ruang di sebelah sini nih. Dan ini mudah kedebak kalau misalkan dia mainnya di sayap terus, berarti kan pemain lawannya kan pasti akan lebih ngejagain sisi sayap gitu kan, lebih ngejagain pemain-pemainnya yang di sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, kalau untuk variasi supaya lebih kreatif ya mainnya dari tengah juga gitu kan, kombinasi dari tengah, nggak apa-apa dari sayap, tapi sayap itu udah dalam posisi nusuk gitu loh. Jadi kayak bukan yang lebar banget begini gitu kan, terus baru ngoper ke sini. Terus-terusan kayak begini 90 menit ya enggak juga gitu kan. Tapi Indonesia sering banget main kayak begini gitu loh. Main dari sayap terus pakai long ball. Nah, itu tuh yang harus diperbaiki tuh ya. Kombinasi 1-2 sama pemainnya ya, jarak antar pemain dekat, bikin kayak ya 4 kayak begini nih. Jadi kayak ini 4 kayak gini, satu nih pas lagi bangun serangan, satu ada yang buka ruang supaya kalau misalkan mereka di pressing, ini bisa keluar, bola bisa langsung ke sini. Kayak gitu. Sebenarnya kualitas mainnya bisa banget gitu loh. Oke. Nah, sekarang untuk susunan line up, gue punya beberapa suggestion ya, ada 1, 2, 3 ya, kita bahas satu persatu. Untuk line up 1, menurut gue 3-4-3 dengan Witan, Marcelino, Ragnar. Ini mirip kayak waktu lawan Arab Saudi ya, bedanya kan kalau Arab Saudi kan yang dipasang kan di sini tuh Rafael ya kan, ini Rafael nih. Tapi kalau gue lebih suka pakai Witan dan Marcelino di tengah ya kan. Dan ini 3-4-3 memang di atas kertas seperti ini, tapi nanti pas aplikasinya adalah, nah, Marcelino ada di belakangnya, ya kan? Dia false nine, jadi dia bisa ada di begini, bisa juga kayak begini, ya. Atau dia false nine, ya. Atau bikin kombinasi seperti ini, karena nggak ada striker murni kan di sini kan. Ragnar kan bukan striker gitu loh. Tapi ya bisa dibikin kayak begini. Ini kan lebih fleksibel, bikin permainan juga sulit ditebak, ya kan? Etos kerja dari Witan ini cukup bagus ya, terutama waktu lawan Saudi sama Australia ini etos kerjanya bagus. Marcelino dia punya kecepatan dan dia juga bisa mengkreasikan serangan, menciptakan peluang. Nah, di kanan ini kiri tinggal didukung aja nih si Calvin sama Sandi, ya kan? Kalau tengah ini kayaknya ini menurut gue nih yang paling pas gitu kan, Hilgers, Jay sama Rizky Ridho. Karena apa? Karena memang Rizky Ridho mainnya solid. Dia memang solid gitu. Dia bisa ngimbangin pemain-pemain dari Eropa ini gitu loh. Dan memang dia harus ke sana sih ya. Kalau bisa. Oke. Ya, ini untuk line up yang pertama. Kita masuk ke line up yang kedua. Line up kedua itu main 3-5-2 ya kan. 3-5-2 di mana gue menambahkan 3 trio. Lini tengahnya adalah Tom, Nathan, Ivar. Dengan backnya sama ya, susunan backnya sama, back sayap juga sama, tapi di depan tuh Marcelino sama Ragnar. Ini untuk serangan balik nih, ini untuk skema permainan serangan balik, bisa dipakai waktu lawan Jepang ya kan. Kenapa? Ya asalkan nggak banyak main long ball ya, ini bisa berjalan ya. Misalkan karena Marcelino sama Ragnar punya etos kerja yang kuat, dia bisa take on, dia berani adu fisik ke pemain lawan. Marcelino bisa ngambil celah-celah kecil di depan. Tapi dia harus dibantu sama Tom Haye lebih ke depan, dia mendukung Sandi kayak begini, ya kan? Ragnar tetap di kiri. Ini kalau serangan balik ya. Kalau kayak gini kan misalkan bolanya emang ada di sini, ya kan? Dia ngoper cepat langsung ke Marcelino. Ini langsung cari ruang nih di sisi tengah nih, atau di sisi sini. Sedangkan Tom Haye dukung di belakang ya, Sandi. Kalau misalkan dia dijaga, di press, bisa ngoper balik, ya kan?
Ya, ini bisa nih Tom Haye kesini lagi, ya Ivar dukung masuk. Tapi emang harus deket-deketan kayak begini, nggak bisa jauh-jauh gitu loh. Jadi, dan bentuk kombinasi sampai dapat ruang untuk tembak. Jadi jangan langsung nembak ya. Ini untuk serangan balik oke banget menurut gua ya, untuk kualitas permainan kayak begini. Ya, jadi waktu lawan Jepang kan mungkin kita akan banyak main pakai serangan balik ya. Mungkin bisa pakai formasi 3-5-2 ya. Itu. Nah, yang ini emang agak beda ini. Kalau misalkan Kevin Dix bisa main lawan Jepang ya, kita bisa pakai dia di sini. Kevin Dix sama JHS sebenarnya posisinya sama. Tapi Kevin Dix di Copenhagen dia lebih sering main di sebelah kiri ini atau dia main jadi sayap. Ya, dia juga bisa main di kanan gitu kan. Tapi in case-nya ini karena dia bisa main jadi wingback, jadi bisa tukeran sama Calvin. Ya, dia bisa saling cover-mengcover. Calvin akan lebih nyaman kalau ada Kevin di belakangnya, ya kan. Sedangkan di sebelah kanan untuk ngisi Asnawi yang katanya cedera atau kayak gimana atau mau bikin rotasi, ya Asnawi. Dia meskipun pendek gitu kan, tapi dia untuk adu fisik, bawa bola, dan segala macam, etos kerjanya tinggi banget ya. Jadi untuk kanan tuh udah jelas pelapisnya Sandi tuh Asnawi. Nah, Witan, ini kembali lagi, gue suka sama Witan ini loh. Gue suka sama Witan karena dia etos kerjanya bagus, kontrol bola juga oke. Nah, Malik Rizaldi yang kemarin main lawan lawan Bahrain, dia cukup bagus mainnya. Game manajemennya bagus, dia tenang pas lagi di pressing, dia bisa ngasih bola. Mungkin dia nggak terlalu ambil resiko ya, tapi paling nggak bola tuh bisa lebih aman sama dia gitu kan. Dia bisa balikin bola lagi ke belakang atau ke Nathan gitu atau ke depan. Dan yang paling penting adalah dia bisa membaca permainan gitu. Nah, Malik ini lebih layak untuk dapat kesempatan lebih karena dia mau punya potensi besar seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan jadi ya kembali lagi, akan lebih bagus kalau bikin kombinasi-kombinasi, misalkan nyerang dari kanan, ya kan, dia nyerang dari kanan nih, Asnawi lebih ngelebar, Tom Haye ada di sini nih, ya, misalkan Malik bawa bola, ya kan, dia kasih ke Wita, di press, oke, kasih ke Malik lagi, ya kan, bangun lagi nih ke Tom Haye, tapi ini jangan lari-lari ke sini nih, nanti pasti jatuhnya long ball gitu kan, dan itu lebih gampang diambil. Bikin kombinasi lagi, kasih ke Asnawi. Yang penting deket aja tuh dulu satu sama lain gitu, supaya gak gampang kehilangan bola dan bisa lepas dari pressing kayak begitu. Tapi ini untuk susunannya oke sih, dengan kayak gini kenapa? Karena Malik Rizaldi punya potensi, dan ini tiga ini nih, ini trio lini belakang Liga Eropa ya, ini main di kecuali J ya, ini semua main di kompetisi antar klub Eropa kan, Kevin Dix sama Mads Hilgers main di Liga Eropa, Kevin Dix di Champions League gitu, sama Calvin Verdong nih, dia bisa saling mengcover. Kayak gini untuk susunan line up pilihan gue ya. Nah, sekarang kita lihat ke statistik sedikit. Tadi kan gue mau kritisi kenapa Indonesia selalu main long ball. Nah, kita lihat nih, sepanjang pertandingan lawan Arab Saudi, Indonesia itu cuma catatin 40% akurasi long ball, 20% crossing. Lawan Australia itu lebih parah lagi. Lawan Australia itu dia akurasi long ball-nya aja, Indonesia 20%, crossing-nya 20%. Ini kan rendah banget ya gitu. Ini rendah banget. Nah, lawan Bahrain itu juga sama, nggak jauh beda itu. Lawan Bahrain dia akurasi long ball-nya 54%, ini Indonesia. 29%, akurasi crossing-nya 25%. Terutama di ini babak pertama ya, tapi secara overall ini 28%. Ini 17%. Tadi di babak pertama kan banyak banget kan ya, dan itu yang bikin build up serangannya Indonesia itu selalu mentok karena terlalu sering main long ball. Kenapa main long ball? Karena jarak antar pemainnya jauh, nggak ada kombinasi, nggak saling mendekat. Mereka hanya bisa long ball untuk keluar dari pressure, dan ini yang sayang banget karena kualitas permainan mereka itu punya potensi nih untuk bisa main kombinasi gitu loh kan. Jadi instead pakai long ball, mereka harusnya bisa bikin kombinasi pakai bola-bola bawah, ya kan? Andalin kecepatannya si Marcelino atau pace-nya dari si Witan atau Ragnar nih ya. Tapi jangan main long ball terus, karena kalau main long ball apalagi lawan Jepang ya, susah tuh kalau mainnya long ball. Dia harus keluar dari pressing lewat menggunakan kombinasi antar pemain. Dan nggak apa-apa main pragmatis, main counter attack nggak apa-apa gitu kan, asalkan efektif aja dan efisien gitu loh. Ya, kita udah bagus di belakang tapi lebih baik ke depan tuh kayak gimana. Nah, daripada main long ball terus,
Mendingan bikin kombinasi antar pemain, jaraknya lebih dekat, ya kan, kasih bola. Dan mereka bisa, kita tuh bisa main kayak begitu, bisa. Gol-gol yang Indonesia kan nggak dari long ball semua kan, gol-gol Indonesia kan dari bola-bola bawah. Bisa banget gitu kan. Jadi sayang banget kalau nggak kita maksimalin potensi-potensi pemain yang ada untuk mainkan sepak bola seperti ini gitu kan, dibandingin main long ball. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga timnas Indonesia lebih baik ke depannya. Dan buat lo nih yang mau diskusi ataupun komentar mengenai timnas Indonesia, bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Yang mau menghujat juga boleh. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Audible buat dapetin video-video terbaru soal sepak bola. Nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi saat gue upload video baru. Dan jangan lupa untuk visit page gue di IDN Times karena sudah ada lebih dari 1000 artikel. Gue ternyata udah nulis 1000 artikel ya di IDN Times ya. Gak berasa banget tuh. Jadi silakan langsung aja visit di deskripsi ya untuk link page IDN Times gue. Oke? Jadi kita ketemu lagi video selanjutnya. Gue Dara Mantio. Ciao, ciao.